Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dialog interaktif Hai Balikan Ken terkait topik Desa Les menuju Desa Wisata Berkelanjutan. Telah hadir narasumber perbekal Desa Les Tejakula, Bapak Gede Adi Wistara, ya. Om Swastiastu Pak Mekel. Om Swastiastu. Ya, apa kabar untuk pagi hari ini? Untuk pagi ini sangat luar biasa. Luar biasa, Iya, tetap bagusnya, sehat gitu ya, ya. bugar gitu ya Pak Mekel ya. Perjalanan bagaimana arus lalu lintas dari timur menuju ke RRI? Rame lancar. Rame lancar. Ya. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan berkenan hadir di Studio Pro 1. Nanti sharing-sharing ya Pak ya, seputar Desa Les menuju Desa Wisata Berkelanjutan begitu ya. Dan terkait dengan Desa Les yang menuju Desa Wisata Berkelanjutan pendengar, ini tentu saja Desa Les di Kecamatan Tejakula ini sudah menjalani asesmen ya Pak Mekel ya. Itu untuk sertifikasi desa wisata yang berkelanjutan. Oke, silakan dipaparkan Pak Mekel terkait dengan Desa Les menuju desa wisata yang berkelanjutan ini. Ini selamat pagi. Terima kasih banyak RRI sudah mengundang Desa Les untuk dialog di pagi ini. Nah, pertama memang Desa Les sudah mendapatkan peringkat desa wisata terbaik di tahun 2024. Yeah. Nah, jadi puncaknya waktu itu penugerahannya di Jakarta awardnya, dan berlanjut di bulan Juni. Nah, bulan Juni kita juga mendapatkan Trisakti Tourism Award juara satu juga terkait kuliner otentik ya yang pertama. Nah, dengan adanya beberapa kali anugerah, tentunya karena kita di Indonesia menjadi desa wisata terbaik, tentu menjadi perhatian juga oleh pemerintah pusat, khususnya di Kementerian Pariwisata. Nah, jadi dalam hal ini bagaimana melihat potensi yang ada di Desa Les itu agar tetap bisa berjalan dan berkelanjutan. Nah, tentunya diberikanlah kita ya semacam reward juga kembali untuk mendapatkan sertifikasi. Yeah. Ya, karena kita tahu tidak semua desa wisata di Indonesia ini bisa mendapatkan sertifikasi ini. Yeah.
pertama memang mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Kedua tentu harus benar-benar data dan potensi yang ada di Desa Les itu memang harus benar-benar berkelanjutan. Tidak hanya setelah ajang apapun itu selesai. Ini tidak. Jadi bagaimana dari pemerintah pusat itu melihat potensi yang ada di Desa Les itu harus terus dikembangkan sehingga berlanjut, tidak berbicara tentang Desa Les sekarang, tetapi untuk anak cucu kita ke depan bagaimana melihat apa yang ada di Desa Les ini. Nah, tentu kita tahu desa-desa wisata yang tertua yang seperti Ubud, Kute, Jatiluwih, yang terdekat di Kabupaten Buleleng, Pemutaran, yang satu daerah dengan kita, itu prosesnya juga sangat panjang. Jadi masyarakat tidak hanya melihat secara instan setelah ada penangguhan award itu yang di tahun 2024 selesai. Kok nggak ada tamu, nggak ini? Bukan itu, tetapi kita harus tetap melanjutkan. Jadi dalam asesmen tersebut pengelolaannya bagaimana, tata kelola, regulasi-regulasi yang mengatur wisatawan nantinya agar bisa memberikan jaminan keamanan. Nah, tentu itu yang di asesmen dalam proses sertifikasi ini. Oke, wah berarti banyak kriteria-kriterianya ya Pak ya? Banyak. Nah, ini baru pertama kali Pak mendapatkan reward seperti ini. Kita memang prosesnya kan dari tahun 2022. Prosesnya dari tahun 2022 masuk di 1000 besar, setelah itu 2023 masuk juga di 500 besar. Ya, tentu terakhir ya masuk di 50 besar setelah divisitasi Pak Menteri waktu itu Pak Sandiaga Uno. Itu kita setelah masuk 50 besar divisitasi langsung, setelah itu baru ada malam penginaugurahannya. Itu yang kita prosesnya. Sehingga menjadi desa wisata terbaik di Indonesia waktu di tahun 2024. Oke, baik. Nah, sekarang kan mau proses memastikan kesiapan Desa Les ini Pak ya, untuk memenuhi standar keberlanjutan pariwisata yang diakui secara nasional. Nah, ini kesiapannya sejauh mana Pak? Apa saja yang harus dipersiapkan begitu? Mungkin kita tidak banyak persiapan karena di tahun 2024 ya lebih data dan apapun memang paling banyak disiapkan di sana. Jadi sehingga kita memastikan di tahun ini apa yang disampaikan di tahun 2024, 2023 itu masih tetap ada sekarang dan eksis. Nah, dan berlanjut. Nah, sehingga data-data pendukung itu sudah siap kita. Apalagi sebelumnya memang di bulan Agustus kita juga mengikuti anugerah Desa Wisata Internasional UN Tourism. Tapi kita masuk di Bali masuk 2, di Buleleng masuk 2, Les sama Sudaji. Tentu itu belum berpihak pada kita. Oh gitu. Ya, untuk di internasional. Tapi tahun depan kemungkinan kita mengikuti lagi dengan sertifikasi ini adalah salah satu pendukung untuk kita mengikuti di ajang internasional. Oke, baik. Mungkin kendala-kendala selama proses menjalani desa wisata yang berkelanjutan ini di mana kira-kira Pak? Ya, kendalanya tentu bagaimana kita mengelola desa, tentu tidak hanya kita bisa sendiri. Nah, kita memerlukan SDM yang lebih banyak dan juga yang cakap untuk mengelola desa. Tidak bisa itu sendiri, tapi kita akan tahu di Indonesia ini, apalagi di desa, masyarakat kita masih menginginkan mengadu nasib ataupun mencari nafkah, mungkin kebanyakan yang keluar. Nah, itu sebagai kendala kita juga. Gitu. Berarti harus menjadi pemikiran bersama ini ya, untuk mengurangi kita, mengurus desa itu, apalagi betul. mengelola sesuatu yang memang sudah harus kita jalankan, tidak bisa sendirian. Baik, ya. Berapa jumlah penduduk Pak di Desa Les? Kalau penduduk kakaknya 2.500 ya, okay. Dari segi untuk yang sekarang jiwanya hampir 8.000. Oke.
Ya, itu keunggulan-keunggulan yang menjadi masih daya tarik masyarakat lokal maupun luar itu apa Pak di Desa Les? Masih tetap di Les kita memetakan potensi yang ada sehingga kita susun menjadi paket wisata tur Desa Les misalkan seperti itu. Ya ada di wisata alamnya kita punya trekking, punya air terjun, punya laut yang panjang juga kurang lebih 1,5 kilometer, dan juga konservasi terumbu karangnya, ada fishing, ada dive, snorkeling, aktivitas alam. Nah dan juga kita juga memetakan juga ada wisata edukasi. Nah wisata edukasi tersebut jelas bagaimana kita menciptakan sesuatu yang bisa menginspirasi atau bisa memberikan edukasi kepada masyarakat lain. Salah satunya adalah pengolahan pertanian garam tradisional. Nah, itu tentu kita hanya bisa merasakan dan siapapun tahu garam, tapi prosesnya belum tentu tahu. Itu yang masih bisa dikatakan menjadi produk unggulan Pak di sana betul. ya. Itu udah masuk UMKM ya Pak ya? Sudah. Oke, siap. Dan juga kita sudah menjalin beberapa kerjasama dengan provinsi juga, dinas koperasinya untuk dimanfaatkan atau dibeli garam-garam kita di desa. Tentu juga ada juga wisata edukasi yang pengolahan sampah. Pengolahan sampah tentu kita menjadi tanggung jawab semua bagaimana sampah itu agar bisa menjadi manfaat. Nah, tentu dengan cara memilah di TPST atau warga-warga kita yang sudah mau memilah, dan juga kita mempunyai integrated farming, pertanian di kebun organik yang ada di TPST. Nah, jadi di sana banyak wisatawan yang basicnya biasanya yang seperti green school yang memang ada di Bali itu ya memang maunya seperti itu. Jadi dia datang bagaimana melihat pengolahan sampah sehingga menjadi pupuk, diaplikasikan di kebun organik. Dan juga yang terbaru kita punya program untuk pengembangan spirulina. Spirulina ganggang alga. Nah, jadi itu mungkin bahan untuk kosmetik, untuk stunting, mencegah stunting. Itu kita punya di dalam satu kawasan di kebun organik tersebut. Nah, itu banyak dari sekolah-sekolah internasional berkunjung ke sana. Dan di sana diberikan semacam pelatihan. Ya. Baik, wah ini sebenarnya sudah banyak sekali Pak ya potensi-potensi dari Desa Les. Kuliner juga terkenal kan di Desa Les. Kalau nggak salah ada yang baru itu Pak, apa ya kulinernya? Kalau di Les kan memang makanan otentik yang kita kemarin dilombakan di Jakarta juga. Itu ada makanan namanya makanan tradisional, blok dan mengguh. Mengguh, bubur mengguhnya sama blognya itu masih terkenal ya sampai saat ini ya Pak. Itu ada juga pengolahan ikan laut yang memang hasil dari nelayan-nelayan di Desa Les itu diracik ada dapur Bali Mule. Dapur Bali Mule itu sudah terkenal sampai saat ini Pak. Padahal baru dibuka ya. Itu Covid juga. Covid karena itu semacam sama-samalah kita mengembangkan apa yang ada di desa, potensi apa yang bisa dikembangkan. UMKM juga banyak, ada pertanian gula juruh, untuk pembuatan gula juruh, pembuatan arak, punya pembuatan minyak tandusan. Ya macam-macam lah. Macam-macam ya Pak. Wah luar biasa ini sebenarnya kalau Desa Les itu selain memiliki wisata air terjun ya pendengar ya, ada produk-produk UMKM-nya yang bisa menjadi unggulan sampai saat ini. Dan akses menuju lokasi wisata serta artefak budayanya bagaimana Pak? Mekel, apakah masih memadai istilahnya ya aman begitu Pak? Ya tentu kita usahakan sih kita memberikan keamanan kan bagi wisatawan ataupun pelancong dengan kita ya bergotong royong, mengerjakan jalan. Kadang-kadang yang menuju ke air terjun itu belum kita bisa sentuh, apalagi dari dana desa kan kita tahu belum sampai ke sana, dan juga dari pemerintah juga masih belum juga menyentuh itu. Ya kemungkinan nanti dengan kita mengajukan dengan adanya desa wisata tersebut mungkin bisa dilirik untuk diprioritaskan untuk menata Desa Les.
Ada nggak bisa dikatakan infrastruktur jalan yang belum memadai, istilahnya mengganggu kenyamanan begitu Pak? Bagi yang berkunjung ada ya? Masih ada. Masih banyak Cuma gitu kita ya? kan minimalisir dengan bergotong royong dengan warga sekitar untuk ya layak lah untuk kita pakai beraktivitas. Gitu. Oke. Ya intinya banyak sekali potensi-potensi Pak ya yang ada di Desa Les. Tentu. Karena itu kita mencoba nanti kemudian di tahun demi tahun kita programkan agar menata desa kita menjadi ya layaknya desa wisata lah di Bali. Karena ketimpangan sekali kalau kita berbicara desa wisata lainnya di Bali Selatan dengan infrastrukturnya masih beda. Masih lebih layak lah yang lainnya. Oke, ya. Bagaimana respon masyarakat Pak ketika Desa Les ini dinobatkan menuju desa wisata yang berkelanjutan? Responnya seperti apa dan dukungan dari semua pihak Pak yang ada di desa? Tentu kami sampai mendapatkan award desa wisata terbaik itu tidak lepas kita kerjasama dengan masyarakat, dengan stakeholder juga, dengan lembaga-lembaga yang ada di desa. Sangat mensupport semuanya, sangat mensupport. Oke, baik ya. Sepertinya sudah berdering Pak Mekel di 24644. Mohon izin ya Pak ya. Kita sapa pendengar. Selamat pagi. Wah, sayang sekali terputus. Bisa disambung kembali atau dicoba lagi untuk Anda pendengar yang ingin beratensi dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken terkait topik Desa Les menuju desa wisata berkelanjutan. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya. Dengan Pak Astawa niki ring bungkulan Yang nggih. paling pertama Iya, Pak Astawa memang rajin ya. Silakan Pak Astawa. sangat bersyukur sekali ya. Desa Les itu punya objek-objek pariwisata, apalagi masyarakat di sana antusias sekali memelihara objek-objek pariwisata itu, sehingga masyarakat di sana ya adalah yang mendapat pendapatan yang lebih baik, sehingga mengurangi pengangguran yang ada di desa. Jadi katanya penduduknya sampai 8.000 kalau nggak salah ya. Itu penduduk yang paling besar. Kalau yang lihat pernah yang ke sana waktu Pak Mekel Krisnawu kalau nggak salah. Pernah yang datang ke sana, sebenarnya pada tahun itu sudah bagus sekali saya lihat Desa Les itu, terutama objek-objek pariwisatanya. Apalagi sekarang didukung oleh pusat, dikunjungi oleh orang pusat. Nah, di sini aset itu harus dipelihara dengan baik, dalam arti keamanan, ketertiban, dalam hal menyambut wisatawan yang hadir ke desa. Nah, yang harapan di sini atau yang bertanya kepada Pak Mekel, dengan adanya penduduk di sana, bukan pariwisatanya yang lihat di sana, yang perhatikan apakah ada pengangguran di sana. Kalau toh ada pengangguran, bagaimana Pak Mekel dalam hal ini sehingga orang-orang yang menganggur itu mendapat suatu pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kepintarannya dia. Itu harapan ini perlu sekali kita perhatikan. Andai kata Bapak sudah punya data-data hal itu, sekarang kan banyak sekali pemerintah membuka tenaga kerja, apalagi umpamanya cuma skill yang bagus, sehingga mungkin tenaga kerja yang mumpuni, yang bisa menghidupi diri sendiri, membawa efek pada masyarakat yang lain, sehingga berkuranglah pengangguran yang ada di desa. Baik.
Nah, rasanya sekian. Yang mengucapkan terima kasih Om Santi. Inggih, terima Oke. kasih Pak Astawa yang ada di Bungkulan ya. Ini sudah mengapresiasi pemaparan dari narasumber ya yang disampaikan oleh Pak Astawa terkait dengan Desa Les yang mempunyai pariwisata, apalagi masyarakat di sana antusias begitu ya memelihara objek-objek wisata di Desa Les, mendapatkan pendapatan yang lebih baik, mengurangi pengangguran karena akan menjadi desa wisata yang berkelanjutan. Jangan lupa aset dijaga. Dan ada juga pertanyaan dari Pak Astawa ya, Pak Mekel ya. Apakah ada pengangguran di Desa Les? Kalau ada, bagaimana antisipasinya? Begitu ya. Sebelum dijawab, kita sapa kembali Pak Benson Andika. Ya, selamat pagi. Swastiastu Pak Benson. Nggih, silakan Pak Benson. Dalam hal ini saya mungkin ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, kalau dianggap sebagai sebuah keberhasilan atau capaian yang sekarang itu, kira-kira apa yang dikorbankan ya? Saya rasa tidak selalu ada dualisme kan. Ketika ada yang dicapai, ada selalu yang dikorban. Apakah dunia pertanian yang dikorbankan, atau konsumsi airnya yang dikorbankan, atau apa ya kira-kira di desa tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi tertentu pariwisata sering kena chaos ketika ada konflik global misalnya, atau kayak kemarin ada pandemi misalnya. Contohnya kan banyak tempat wisata yang kemudian waktu ini mengalami kerusakan secara ekonomi karena pariwisata tidak berkembang. Kira-kira plan B, plan C, plan D misalnya, kira-kira desa tersebut wisatanya turun dari Mekpak itu sendiri atau dari pemerintah desa sendiri, antisipasinya apa ya? Diarahkan kemana nanti kemudian kebijakan-kebijakan desa yang ada, sehingga kemudian tidak bergantung hanya pada satu sumber penghasilan saja. Oke. Yes. Itu saja Yes. Pak Benson. Yes. Baik. Semua. Inggih, suksema mewali Pak Benson Andika. Sebelum dijawab, kita terima kembali atensi pendengar. Selamat pagi. Iya pagi. Pagi, Mas Ramadan. Masih di Bintaro ya, Mas? Sekarang ada di Pamulang. Ada di Pamulang. Oke, siap. Silakan, Mas. Selamat pagi juga ya sama Pak narasumbernya ya. Ya, Om Swastiastu, salam sehat ya. Kalau saya melihat begini bahwa Provinsi Bali emang dikenal sebagai destinasi utama ya di Indonesia. Orang mancanegara itu lihat Indonesia itu dilihatnya dari Bali. Tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa Provinsi Bali ini kan wilayahnya enggak begitu luas. Artinya makanya harus dilakukan terobosan atau ada kebijakan khusus dari Pak Gubernur Bali ya untuk membuat kebijakan lainnya atau terobosan lain, kebijakan lain di Kabupaten Bali lainnya, dan desa-desa di Bali enggaknya itu seperti misalnya kayak Buleleng ini kan, Kabupaten Buleleng, Badung misalnya, Kelungkung atau Jemberana atau apa itu. Nah ini harus dikelola untuk membangkitkan atau pariwisata lain yang belum ada di situ. Kalau semuanya bertumpuk di kota Bali saja, seperti di beberapa destinasi seperti di Kuta misalnya, seperti di Gunung Batu ataupun di Pura Tanah Lot misalnya, atau di banyak itu kan di Nusa Penida misalnya. Kalau semuanya bertumpuk di situ nanti over tourism di sana. Kalau over tourism di beberapa tempat saja itu tidak bagus. Nanti akan kurang baik secara ekonomi juga dan juga secara kenyamanan ya. Harus merata supaya UMKM juga bisa hidup. Kalau over tourism di beberapa itu di kota semua, nah apalagi pengembangan fasilitas jalan kan nggak bisa secara besar-besaran juga. Nah ini kan bisa dikembangkan di Bali banyak itu, seperti di desa-desa lain kayak budayanya misalnya, seninya, tapi harus tetap menjaga tanah adatnya kan, seperti itu. Jadi pengembangan harus secara komprehensif, nggak bisa bertumpuk jadi over tourism di kota Bali saja. Itu tidak bagus menurut saya, harus merata ya kan, untuk mencari penghasilan lainnya untuk masyarakat, biar hunian
kecukupan atau hotel-hotel bisa dihuni dengan baik secara merata, homestay yang untuk masyarakat punya itu bisa menghasilkan, ya kan, UMKM. Jadi harus yang lainnya juga, kabupaten lain, desa-desa lain itu dikembangkan, bukan cuma ada di kota saja. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Mas Ramadan yang pagi ini ada di Pamulang ya. Ini bagus sekali sebenarnya juga responnya secara umum ya. Ya setidaknya ini juga menjadi pemikiran kita bersama begitu Pak ya untuk memajukan desa. Baik, kita terima atensi pendengar. Kembali ya Pak ya. Selamat pagi RRI. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, nggih Pak Jero Maliarsa niki. Inggih, yang Bondalem. Inggih, Ring Bondalem. Waduh, Bondalem juga Kecamatan Tejakula ya. Niki Pak Mekelnya ya? Beda lagi. Om Swastiastu, Bapak. Pak Jero Maliarsa. Nggih. Pak Mekel. Iya. Inggih. Biasa, saya bangga sebagai warga Kecamatan Tejakula bahwa Desa Les menjadi destinasi wisata yang boleh dikatakan dihargai dan berkelanjutan untuk desa wisata. Kemudian pertanyaannya adalah, ampun ini Pak Mekel, keanekaragaman apa yang bisa ditonjolkan untuk menyambut para wisatawan? Yang yakin pasti Bapak sebagai Perkel sudah menata daerah Les atau desa Les sehingga menjadi daerah wisata yang menjadi katakanlah idaman bagi wisatawan. Di samping itu juga oleh karena dengan berkembangnya desa Les menjadi desa wisata itu berarti bahwa akan berpengaruh kepada semuanya, sosial ekonomi, sosial budaya, sosial yang disebut dengan kemasyarakatan dan sebagainya. Dan kemudian dia hanya menyarankan kemungkinan Bapak di sini sudah melaksanakannya, tapi dia hanya mengingatkan saja bahwa Sabta Pesona adalah sebagai landasan untuk menjaga bagaimana supaya desa Les kemudian di sekitarnya juga nanti bisa terpengaruh, yaitu dengan adanya Sabta Pesona, yaitu misalnya mestinya harus aman lah kalau wisatawan akan datang, tertib acara penyambutan dan sebagainya, kemudian bersih lingkungannya, apalagi dapat cukupnya, sehingga timbullah indah, lalu penyambutnya ramah, jadi masyarakatnya ramah dan juga ada kenangan. Nah itu barangkali wenten kawas sering kaliwan, membahas mana sering mangupuru, wenten rawas ya jangan luar, yang munas gang Sinampuru, Pak Mekel, Rahayu, Mbak Ayu Sendari. Inggih, Rahayu mewali niki Pak Jero Maliarsa, waduh becek pisan niki ya. Apalagi beliaunya memang warga di Desa Bondalem ya, Kecamatan Tejakula gitu ya Pak Mekel ya. Bangga juga nih sebagai warga Tejakula begitu. Oke, kita jeda sejenak ya Pak Mekel ya, sebelum ditanggapi beberapa pertanyaan, harapan ataupun respon dari pendengar. Untuk itu pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo, RRI. Halo, RRI. Halo, RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Ya, pendengar Anda masih bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id serta pemirsa YouTube di RRI Singaraja Official ya. Dan dialog interaktif Hai Balikan terkait topik Desa Les menuju Desa Wisata Berkelanjutan masih menemani ruang dengar Anda bersama narasumber perbekal Desa Les Tejakula Bapak Gede Adi Wistara. Tadi sudah banyak ya, rame ya Pak Mekel ya yang disampaikan ataupun respon positifnya sangat bagus sekali dari beberapa pendengar tadi. Silakan untuk diapresiasi Pak Mekel satu persatu. Oke, terima kasih Bapak tadi yang sudah memberikan apresiasi, pertanyaan dan juga saran-saran. Yang pertama ini terkait dengan jumlah pengangguran ya. Nah, pengangguran memang sih kita tidak munafik sih bagaimana desa itu nihil atau nol, tidak ada pengangguran, itu tidak mungkin bagi saya. Karena bahasanya nganggur itu semua tidak punya pekerjaan. Nah, untuk masyarakat di Desa Les yang rasa rata-rata punya pekerjaan baik itu formal dan informal. Akan tetapi anak mudanya memang lebih banyak. Mereka lebih memilih merantau. Nah, itu bagi saya sih fine-fine aja, karena mereka ketika saya hanya bisa memberikan saran, ketika selesai merantau ya harus pulang bangun desa. Kalau kita di desa terus nggak bisa. Makanya pengangguran hampir minim lah di desa dengan adanya sekarang kemajuan teknologi seperti sekarang, informasi keterbukaan publik, apalagi pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerjaan juga banyak saya lihat fasilitasi untuk bekerja ke luar negeri, dan juga untuk pemberdayaan. Nah, dari dampak atau dari efek desa wisata ini memang sudah terlihat. Karena kita adanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata, tentu mereka bisa menjadi guide ataupun dan mulai berkembang sekarang adanya homestay yang ada di Desa Les. Karena kita basisnya kan memang desa, bagaimanapun majunya desa, tentu masyarakat saya sangat berharap bisa mendapatkan manfaat, menjadi pelaku di pariwisata di Desa Les. Itu tapi setidaknya bagus sekali Desa Les tadi seperti Pak Mekel paparkan bahwasanya sudah ada pelatihan gitu ya Pak ya. Pelatihan untuk guide. Kita dibantu juga dari pemerintah kabupaten untuk mengadakan pelatihan. Kampus-kampus bersama juga pihak ada. ketiga yang mengenai pihak ketiga tentu. gitu. Karena ya, Pantai Helik di desa kita tidak bisa lepas dari itu.
Oke, Gitu. iya. Untuk yang Tapi tidak bisa disebutkan datanya Pak ya, pengangguran di sana. nggak bisa. Privacy Karena ya, Pak ya privacy bukan Oke, gimana siap, kan. Siap. Nggih. Iya, sebelum dijawab lagi Pak Niki, ada Pak Some yang ada di Sangsit beratensi sama kita pagi hari ini ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nggih, Pak Some silakan Om Bapak. Swastiastu, Bapak Mekel. Swastiastu. Saya senang sekali ini karena beberapa kali saya membawa rombongan ke les untuk di air terjunnya itu, terutama beberapa kali baik ke teman-teman dari mancanegara atau teman-teman dari Indonesia. Senang sekali ke sana, ya sudah bagus. Hanya maksudnya ada pesan-pesan dari teman-teman kami yang berkunjung, jaga sampah plastiknya supaya makin bersih. Itu aja. Itu pesan teman-teman kami. Terima kasih Om. Santi Om. Baik, terima kasih Pak Some atas atensinya, sebentar diapresiasi ya. Barusan satu ya yang diapresiasi oleh Pak Mekel ini dari Pak Astawa yang ada di Bungkulan, itu sudah dijawab ya Pak Mekel ya, terkait dengan pengangguran, privacy ya, datanya yang pastinya memang Desa Les itu sudah berusaha semaksimal mungkin ya Pak Mekel ya, untuk membuka pelatihan-pelatihan yang ada manfaatnya untuk warga setempat gitu ya, menggandeng beberapa pihak ketiga termasuk dari Pemkab Buleleng juga. Ada tambahan lagi nggak ke Pak Astawanya Pak Mekel? Intinya itu aja. Itu saja. Berikutnya ada dari Pak Benson Andika gitu ya. Kalau dianggap sebagai sebuah keberhasilan, apakah ada yang dikorbankan? Contohnya konsumsi air gitu ya. Karena dalam kondisi tertentu pariwisata kena chaos ya. Itu ada plan B, C, dan D. Kira-kira desa tersebut wisatanya turun. Andai kata turun wisatawannya atau tempat objek wisatanya, antisipasinya seperti apa gitu ya. Silakan Pak Mekel dijawab dulu. Yang lain harap sabar dulu. Oke, silakan Pak Mekel. Terima kasih. Untuk kami sih melihat dalam pengembangan potensi desa ini tentu tidak bisa kita katakan 99% benar. Nah, tetapi masalah ada yang dikorbankan atau tidak. Tentunya di sini karena kita menggali potensi desa berdasarkan potensi yang berbasis lingkungan dan konservasi. Nah, salah satu contoh dulu kita memang dikenal di Les itu sebagai pembom ikan potasium. Jadi tentu dengan dampaknya yang menjadi rusak itu mungkin di tahun 70-an. Nah, sampai 90-an dengan adanya beberapa kita menggandeng adanya di tahun tersebut NGO yang memberikan pemahaman bagaimana menangkap ikan dengan organik, secara organik. Nah, tentu itulah yang menjadi cikal bakal Desa Les ini mendapatkan salah satu anugerah karena kita bisa memperbaiki, melakukan konservasi, dan juga terkait dengan pertanian. Nah, basicnya kita pengembangan juga. Jadi tidak ada hal-hal yang kita mengkorbankan. Dengan misalkan kalau saya tangkap sih, kalau pariwisata maju mungkin kita bangun hotel yang besar, resort yang beton bahannya semua, tentu pertanian menjadi salah satu korban. Nah, Desa Les tidak basisnya tidak dalam hal suatu pembangunan tersebut. Tentu kami sudah ada beberapa investor, calon investor memang memberikan konsepnya semua berbasis lingkungan juga. Salah satu contoh mereka menggunakan kalau pakai membuat hotel pakai kayu recycle. Jadi tidak membunuh pertaniannya tersebut. Nah, itu tentu dengan air. Nah, karena kita basicnya juga di air terjun. Air terjun yang menjadi pariwisata tentu tidak, karena tidak merusak, karena itu langsung alirannya tersebut ke Subak dan juga sebagai sumber mata air di pusatnya yang menjadi untuk air minum desa. Nah, gitu.
gitu. Jadi tidak ada sih yang kami korbankan untuk menggaungkan konsep desa wisata ini, karena semua berbasisnya basis ramah lingkungan dan pertanian peternakan. Baik. Nah, ada juga terkait plan jika desa wisata ini kunjungan yang kita mengandalkan seperti ada pandemi. Nah, tentu kita sudah bisa rasakan pandemi kemarin. Saya rasa di Desa Les itu masyarakat tidak banyak terdampak. Karena masih bisa makan dengan seadanya, tentu dengan hasil-hasil pertanian, peternakan, dan apa yang sekarang kita jalankan juga untuk mencegah itu, untuk nantinya untuk mengantisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti salah satu contoh krisis dan pandemi kemarin. Itu kita dari program desa juga menciptakan pertanian yang berbasis organik. Pada yang saya sebut itu ada pengolahan sampah di TPST tersebut, ada kebun organik. Itu salah satunya untuk mengantisipasi nantinya. Dan yang akan datang ini kita membuat peternakan bebek petelur untuk dikelola nantinya, telur-telurnya untuk keperluan upacara juga bisa diasinkan, dan juga menyiapkan untuk edukasi nantinya nilai tambah di TPST tersebut, kebun TPST tersebut, karena banyak lagi nanti siswa-siswa atau tamu-tamu bisa diajak untuk membuat telur asin, bagaimana prosesnya. Itu salah satu contohnya sih. Baik, wah luar biasa ini antisipasinya ya. Itu sudah dipikirkan juga ya Pak Mekel ya? Tentu, kita bangkitnya kan melalui pandemi kemarin. Wah, pandemi mengajarkan, memberikan pembelajaran gitu. Karena saya dilantik menjadi kepala desa itu tahun 2019. Itu 2020 kan sudah pandemi. Iya. Baru itu PR saya besar. menggali potensi itu waktu pandemi tersebut. Baik. Meskipun Desa Les sudah ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2017. Baik. Dari SK Kabupaten. Ya, lanjut ya Pak Mekel ya. Ke Mas Ramadan sekarang yang ada di Pamulang begitu ya, bahwa Provinsi Bali ini dikenal sebagai objek wisatanya Pak Mekel ya. Jadi Provinsi Balinya wilayahnya yang tidak begitu luas, untuk itu kebijakan-kebijakan dari Pak Gubernur dan jajarannya begitu ya Pak Mekel ya, harus dikelola untuk membangkitkan pariwisata yang berkelanjutan. Silakan apresiasinya Pak Mekel. Terima kasih Pak. Jauh nih dari Pamulang yang sudah peduli juga dengan kita di Bali, khususnya di Buleleng, di Desa Les juga. Nah, tentu saya sangat setuju apa yang dikatakan Mas Ramadan tersebut. Mengelola Bali itu harus secara keseluruhan. Dan memang saya di Jakarta berapa kali diundang untuk melakukan suatu promosi, pameran-pameran. Memang yang dikenal Bali itu hanya Kute, Ubud, Canahlot, Canggu yang sekarang lagi naik daun kan. Itu Buleleng itu masih sangat jauh. Buleleng, Karangasem masih sangat jauh. Nah, tentu dengan adanya kebangkitan yang desa-desa sekarang, kalau mau berbenah, karena saya lihat semua punya potensi, tidak hanya desa A punya potensi yang berlebihan, tidak, semua punya potensi, tetapi bagaimana kita sebagai masyarakat atau sebagai pimpinan di desa tersebut menggali potensi tersebut yang bisa dikembangkan. Ini sebenarnya udah harus ini aja, harus begini, cuma itu aja sih sebenarnya desa-desa lainnya. Dan di Buleleng Bali Utara kan kita sepanjang garis pantai, panturanya kita dari dari Cekik sampai Desa Tembok. Tentu pemerintah, saya sangat berharap pemerintah kabupaten, provinsi lebih fokus untuk menggarap yang belum. Nah, yang sudah ya biarkan saja sudah, tetapi harus dipertahankan juga. Kalau hanya jargon-jargonnya nanti mau ini mau itu tapi tidak diskusi, ya saya sangat nanti pesimis jadinya. Pengelola masyarakat dengan press kita kepada pemerintah dengan situasi seperti sekarang. Dan saya sih sebagai kepala desa tentu sudah
proaktif dengan pemerintah kabupaten, provinsi untuk bagaimana kita menata nanti desa wisata les ataupun desa-desa lainnya. Mantap. Begitu. Ya, lanjut ya Pak Mekel ya. Selanjutnya apa yang disampaikan? Oh ini Pak Jero Maliarse ya. Bangga sebagai warga Kecamatan Tejakula, Desa Les menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan gitu ya Pak Mekel ya. Keanekaragaman apa yang bisa ditonjolkan untuk menyambut para wisatawan? Karena Desa Les menjadi desa wisata otomatis berpengaruh kepada semuanya. Ya, dijawab Pak Mekel. Oke, terima kasih Pak Jero. Niki terutama untuk keanekaragaman yang bisa ditonjolkan. Kalau di Kecamatan Tejakula di tahun 2023 mulai 2022 akhir itu saya sepakat dengan camat kita, dengan Pak Camat kita di Tejakula bahwa beliau memberikan arahan untuk menggali potensi desa masing-masing. Jadi one village, one attraction, one village, one product. Jadi begitu. Jadi kalau saya lihat Les dan Bondalem itu kita lagi gencar-gencarnya mempromosikan terumbu karang, diving. Sama kita Bondalem Les kerjasama untuk diving. Jadi masing-masing desa nih sudah punya Pak Jero. Tinggal kita bagaimana mengkolaborasikan. Karena di Desa Les juga kita tidak harus menunjukkan itu saja. Tentu kita di tetangga-tetangga di desa-desa yang lainnya seperti Tejakula punya warisan budaya wayang wong. Desa Madenan punya pertanian dengan durennya yang khas, alpukatnya yang khas. Jadi semua kita berkolaborasi di desa Sambirenteng, Tembok, Penuktukan, sama semua memiliki potensi khususnya di lautnya. Tetapi yang lainnya kita hanya sekedar bagaimana memamerkan potensi ini, bagaimana potensi ini. Jadi semua memiliki keanekaragaman yang memang tidak kalah dengan desa-desa lain. Salah satunya Julah juga. Julah kan memiliki keanekaragaman desa tuanya dia. Itu sebagai potensi desanya juga untuk dikemas nanti menjadi suatu kawasan yang Tiang inginkan, kawasan Tejakula dari gitnya di Desa Pacung Bangkah berbatasan dengan Kecamatan Kebutamban itu sudah menjadi kawasan nantinya, saya sangat berharap. Kawasan pariwisata Bali Utara, Buleleng Timur, nah, kan begitu. Mantap. Ternyata sudah ada jargonnya nih. Kan begitu. Misalkan. Jadi semua sudah terakomodasi. Siap. Gitu. Baik ya. Yang terakhir Pak Mekel ini karena durasi juga ya. Pak Some sudah beberapa kali katanya berserta rombongan berkunjung ke objek wisata air terjunnya. Bagus, hanya ada pesan dari beberapa pengunjung terkait dengan sampah plastik ini. Ya masih bisa dikatakan jadi momok ya Pak ya, supaya lebih kebersihannya dijaga dengan baik. Silakan Pak Mekel. Terima kasih juga, ini menjadi nilai bagi saya kan dalam hal sertifikasi kemarin, asesmen dan dalam interaktif pagi ini kita diberikan semacam peringatan. Saya tidak menampik. Memang itu menjadi masalah kami juga di desa dan seluruh Indonesia malah kan, sampah plastik itu bagaimana. Kadang-kadang kita sudah mengumpulkan, sudah memilah, tiba-tiba ada orang lain yang membuang sampah sembarangan lagi. Kan kadang-kadang itu yang dilihat wisatawan. Saya juga tidak menyalahkan wisatawan, atau yang kita salahkan sebenarnya bagaimana perilaku kita semua yang belum bisa maksimal dalam hal melakukan pemilahan. Kadang-kadang banyak juga wisatawan yang kita sudah sediakan bak sampah, mereka mungkin lupa atau melihat sembarangan, dan itu yang dilihat oleh wisatawan asing jadi nilai-nilai ataupun catatan yang memang
buruk bagi kita. Itu terima kasih banyak Pak peringatannya. Tentu kami nanti akan sampaikan juga kepada pengelola dan lebih intens memberikan sosialisasi kepada masyarakat ataupun pengunjung. Oke, baik. Nah, yang terakhir sekelumit kata Pak Mekel sebagai closing statement. Waduh, luar biasa. Niki laris manis untuk dialog pagi ini. Silakan Pak Mekel mungkin bisa disampaikan closing statement terkait Desa Les menuju desa wisata berkelanjutan. Terima kasih kami ucapkan kepada RRI dan juga kepada pemerintah Kabupaten Buleleng yang sudah intens juga memberikan pendampingan kepada kita di Desa Les. Tentu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Kabupaten Buleleng, khususnya Kecamatan Tejakula dan juga stakeholder yang sudah memberikan support kepada Desa Les. Dan kami sangat berharap desa-desa wisata di Kabupaten Buleleng semua memiliki potensi yang harus kita kembangkan untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat di desa. Terima kasih. Jika ada salah kata, Tiang ucapkan mohon maaf. Tiang ucapkan tutup untuk Pramu Santi. Om Santi Om. Baik ya, terima kasih Pak Mekel atas closing statementnya. Intinya daya tarik wisata Desa Les ini sekaligus berdampak ya pendengar ya, berdampak positif tentunya terhadap perekonomian masyarakat. Dan untuk Anda yang belum sempat on air ataupun belum sempat beratensi, mohon maaf sekali karena durasi ya, waktunya yang sangat terbatas. Terima kasih kepada Bapak Gede Adi Wistare selaku perbekal Desa Les Tejakula atas waktu dan kesempatannya hadir dalam dialog interaktif Hai Balikankan pagi ini terkait Desa Les menuju desa wisata berkelanjutan. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan